Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Abang, aku mau yang itu bang, yang warna biru, ujar seorang bocil pada Wira, seorang penjual ikan cupang keliling. Dan kini dirinya memang sedang mangkal di dekat sekolah dasar. Dan ikan cupang yang biasanya dia jual adalah jenis ikan cupang yang paling murah harganya, sekisaran 10.000 sampai 20.000 untuk per ekornya. Namun jumlah itu tidak seberapa dengan uang saku bocah zaman sekarang, yang bahkan ada yang nyampe 40.000 seharinya. Waktu itu pukul 10-an, banyak dari bocil-bocil yang pada ngerumuni dagangan si Wira. Ada yang hanya sekedar melihat-lihat, ada juga yang beli lagi. Karena mungkin ikan yang dibelinya sebelumnya mungkin sudah mati, mungkin karena tidak dikasih pakan, ataupun habis diadu laga. Bang, yang pelonteng itu berapa bang? Ujar salah satu bocah. Oh yang ini 25.000 cil. Tapi dijamin gak bakal kalah kalau diadu. Lihat aja tuh, penampilannya saja serem banget. Bujuk rayu Wira agar bocil tersebut jadi beli. Ya memang tak heran, memang seperti itulah penjual-penjual yang marketnya adalah anak-anak kecil. Kadang sesuatu harus dilebih-lebihkan supaya bisa memenuhi imajinasi bocah-bocah tersebut. Dan pada akhirnya bocil itu pun tertarik dan langsung membelinya saat itu juga. Setelahnya dia pun berjalan pergi sambil bergumam sendiri. Ya mungkin itu bocil mau balas dendam sama temannya karena ikan aduan sebelumnya berhasil dikalahkan. Jam istirahat pun telah selesai, semua murid kini kembali masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Kemudian Wira pun membenahi dagangannya dan beralih ke sekolah lainnya dengan motor dan keranjangnya. Tepat jam 12 siang waktu bocah-bocah SD pada mau pulang, kini Wira sudah mangkal lagi di sekolah dasar yang berbeda. Dan di sana pun dia mendapati pelanggan-pelanggan bocil dan kini dalam keranjangnya hanya sisa sedikit ikan cupangnya karena ikan-ikannya itu hampir habis diborong oleh bocah-bocah tersebut. Kemudian Wira pun beranjak pulang ke rumah terlebih dahulu dan mungkin nanti lanjut kembali untuk menjual sisa dagangannya yang belum terjual. Setibanya di rumah, dia disambut Fani yang kemudian membuatkan es teh dan membawakan makan siang. Si Fani ini adalah istrinya Wira. Mereka kemudian makan bareng di teras depan sambil menikmati kesiur angin di cuaca yang panas begini. Wira juga cerita kali ini dagangannya laku keras dan hanya tersisa sedikit. Tak lupa juga Wira memberikan uang pendapatannya kepada istrinya tersebut. Fani pun juga ikut senang mendengar kabar itu. Namun dia kemudian bertanya apakah dirinya sudah nyari ikan baru atau belum. Wira pun hanya menjawab mungkin dirinya akan mencari besok. Dia akan datang lagi ke sungai yang hanya dia yang tahu tempat itu untuk mencari ikan cupang lagi di sana. Namun Wira baru ujar ikan di sana jumlahnya mulai sedikit berkurang karena perkembangbiakannya yang jarang. Alhasil mungkin dia akan kesusahan untuk mencari ikan nantinya. Fani kemudian menawarkan diri untuk ikut nyari di sungai. Namun Wira sempat menolak. Dia tidak ingin Fani panas-panasan. Namun Fani tetap maksa ikut pengen bantu Pak suami. Katanya sekalian mau main air di sana. Alhasil Wira pun mengizinkannya. Namun Wira melarang untuk si Fani jangan terlalu capek. Wira juga berpesan untuk menyiapkan bekal untuk dibawa ke sana jika besok dia jadi ikut. Fani pun hanya mengaku paham kala itu. Dan setelah dirinya rebahan dan ketiduran di teras, tiba-tiba waktu sudah berlalu dan kini sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Wira pun kemudian dibangunkan oleh Fani karena katanya dia mau mangkal di TPQ untuk menghabiskan ikan yang masih sisa sedikit. Wira pun kemudian bangkit lalu cuci muka, kemudian dia langsung OTW menuju ke tempat TPQ di mana di situ banyak bocil-bocil juga. Singkatnya setelah pukul 4:30 sore, Wira baru pulang dan benar saja ikannya sudah habis terjual, tak ada yang tersisa satupun. Kemudian Wira pun beranjak segera mandi karena sudah sore banget. Sementara Fani kala itu sedang memasak untuk makan nanti malam dengan lauk seadanya. Karena Wira ini paling suka makan apapun asal ada lalapan petenya. Dan pada malam hari, usai makan bersama, mereka kemudian dudukan sambil nonton televisi.
Memang di rumah itu hanya ada mereka berdua saja, karena mereka belum dikaruniai satu anak pun. Meskipun begitu, keluarga mereka masih aman-aman saja tanpa ada hutang sana-sini. Kemudian Fani ini bertanya kepada si Wira, besok mau cari ikannya jam berapaan. Wira pun kemudian berujar kalau besok akan pergi pukul 8 pagi, biar nanti tidak kesiangan karena cuaca hari-hari ini memang sedang panas. Dan untungnya Fani tadi sudah berbelanja, jadi besok tinggal bangun pagi dan masak buat bekal nanti di sana. Kemudian Wira pun menyuruh Fani untuk tidur lebih dulu supaya besok tidak kesiangan. Sementara Wira yang masih belum ngantuk, dia lanjut nonton televisi sendirian sembari menghabiskan kopinya yang masih sisa banyak di cangkir kopi yang ada di hadapannya. Namun karena saking asiknya menonton acara pada malam itu, Wira pun kemudian menguap pertanda dia sudah mengantuk dan dia melihat ke arah jam dinding, ternyata sudah menunjukkan pukul 10 malam. Alhasil dia pun segera beranjak ke kamar menyusul istrinya yang sudah tertidur sejak tadi. Singkat waktu, esok paginya, usai Fani menyiapkan semua bekal, mereka berdua segera menuju ke lokasi sungai yang masih ada ikan cupangnya. Perjalanan yang ditempuh cukup lumayan memakan waktu, namun mereka tetap menikmati perjalanan itu dengan candaan dan gurauan. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun sampai di sana. Wira kemudian meletakkan wadah-wadah ikan cupangnya dan mengisinya dengan air. Kemudian Wira menjelaskan sedikit pada si Fani kalau biasanya ikan cupangnya itu bersembunyi di balik rumput atau daun-daun yang ada di air. Kadang ada juga yang ada di balik batu. Maka dia diminta untuk membukanya secara perlahan dan kalau ada barulah langsung diserok. Fani pun paham dan dia pun diberikan jaring ukuran kecil dan sebuah wadah dan diperbolehkan untuk memulai perburuan. Wira tidak terlalu khawatir karena sungai di situ tidak terlalu dalam dan kebetulan air sedang sedikit karena musim kemarau. Wira pun juga memulai perburuannya dan dia berharap mendapatkan yang bagus kali ini. Usai dirinya lama mencari, mereka mulai menemukan beberapa ikan cupang dan Fani ternyata belajar dengan cepat. Dia juga sudah mendapatkan beberapa ikan cupang dan ternyata yang didapatkannya ada yang bagus banget. Fani bahkan terlihat sangat senang sekali ketika berhasil menemukan ikan-ikan itu. Hingga kesenangannya itu sampai membuat dirinya lupa waktu karena tak terasa waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Wira pun meminta Fani untuk rehat lebih dulu, kemudian makan bareng. Mereka pun kemudian dudukkan di sekitar sungai dan mulai memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Dan setelah rehat dirasa cukup, kemudian mereka keliling sebentar lagi karena hasil perburuannya dirasa masih kurang banyak. Namun ternyata memang ikan-ikan di situ lagi langka banget. Alhasil Wira pun meminta Fani untuk menyudahi perburuannya dan mereka pun segera kembali pulang ke rumah. Mereka tiba di rumah waktu siang hari dan usai mandi, Wira dan Fani kemudian dudukkan di teras sambil memisah-misah ikan cupang ke dalam wadah yang beda-beda. Dan setelah dihitung semuanya, ternyata ada 27 ikan cupang yang berhasil mereka dapatkan dan kebanyakan hanya motif yang biasa. Namun ada salah satu ikan yang warnanya begitu pekat banget, yakni warna merah tua, dan katanya Fani pengen memelihara ikan itu. Dan Wira pun memperbolehkannya. Akan tetapi ada yang aneh dari ikan itu. Ada corak putih di bagian kepalanya yang jika diandai-andaikan corak putih itu seperti halnya mahkota. Bahkan mata ikan tersebut juga terasa tajam banget. Kemudian Wira pun memisahkan ikan itu di wadah khusus dan lanjut memilah kembali ikan-ikan yang lain. Dan waktu malam harinya saat mereka tertidur, Wira dan Fani mengalami hal aneh. Mereka memimpikan hal yang sama persis dan lebih tepatnya, kala itu mereka bermimpi melihat sesosok wanita memakai baju merah berada di dalam rumahnya. Dan sosok tersebut menatap tajam ke arah ikan cupang milik si Fani yang berwarna merah pekat itu. Anehnya Wira dan Fani seakan tak merasa takut kepada sosok tersebut dan malah terus menatap ke arahnya. Dan tiba-tiba saja, sosok tersebut membalikkan tubuhnya dan terbang mendekat ke arah Wira dan Fani. Kemudian sosok itu berujar, "Rawatlah ikan itu dengan pantas. Jangan sampai kalian membunuh ikan itu, karena ikan itu adalah ikan jelmaanku.
Akan kutawarkan sesuatu kepada kalian. Jika kalian mau menurutiku, sembahlah ikan itu dan mintalah kekayaan padanya. Maka akan kuberikan kalian kekayaan. Campurkanlah sedikit air dari wadahku ke dalam wadah ikan-ikan lainnya. Dan nanti setelah ikan itu dibeli oleh orang lain, ikan tersebut akan menguras harta yang ada di rumah pembeli tersebut dan harta itu akan menjadi milik kalian. Dan setelah sosok itu berujar demikian, Wira dan Fanny pun terbangun dari mimpinya. Napasnya terasa ngos-ngosan kala itu dan mereka berdua saling bertatapan. Setelahnya mereka menceritakan mimpinya masing-masing dan ternyata mimpinya sungguh sama persis. Keduanya pun menjadi bingung. Mereka sempat berpikir apakah ini semacam pertanda buat mereka. Kemudian mereka bangkit dan menuju ke ikan milik Fanny. Dan mereka baru sadar kalau mata ikan cupang tersebut bisa berkedip. Sesuai dengan mitos yang beredar, katanya kalau mata ikan bisa kedip, maka ikan itu bisa dipastikan adalah ikan jadi-jadian. Alhasil mereka berdua pun berniat untuk melakukan apa yang diperintahkan sosok di dalam mimpinya itu. Dan menaruh ikan itu ke dalam sebuah ruangan kosong di rumahnya mereka. Dan berhubung waktu itu masih jam 3 pagi, Wira dan Fanny pun mulai melakukan penyembahan pertamanya pada ikan itu dan meminta kekayaan kepadanya. Meskipun tak ada jawaban sama sekali dari ikan itu dan tak ada sosok yang muncul di sekitar mereka, Wira tetap yakin kalau permintaannya itu pasti telah terdengar oleh sosok jelmaan itu. Kemudian setelahnya, Wira pun mengambil sedikit air dari wadah ikan jadi-jadian itu, lalu mencampurkannya setetes demi setetes ke wadah ikan cupang yang lain. Setelahnya mereka pun lanjut tidur kembali dan berharap semoga apa yang diharapkannya menjadi kenyataan. Singkat cerita, pagi harinya, Wira pun mulai berjualan kembali, keliling seperti biasanya. Saat itu Wira pun langsung keliling membawakan ikan-ikan yang sudah dicari kemarin. Dia pun keliling dari satu desa ke desa yang lain. Dan singkatnya setelah semua dagangannya itu habis terjual karena memang kebanyakan bocil-bocil suka pada ngadu ikan cupangnya, makanya jadi sering tewas. Alhasil mereka pun selalu membeli lagi dan lagi. Dan waktu itu, Wira baru sampai di rumah pukul 4 sore, kemudian memberikan hasil pendapatannya pada si Fanny. Dan memang saat itu Fanny sudah menunggu kepulangan si Wira. Dia dudukkan di depan teras rumah sambil minum es jeruk buatannya. Kemudian Wira pun mengambil uang hasil dagangannya di tas selempang kecilnya dan memberikannya kepada Fanny. Wira pun kemudian ikutan duduk di samping istrinya sambil meminum es buatan istrinya itu. Singkat waktu, pada malam harinya, usai Wira dan Fanny makan malam, Wira ini iseng-iseng mengecek ke kamar yang ada ikan merah jelmaan itu. Sekalian mau kasih pakan ikan itu. Dan Wira dibuat terkejut ketika baru membuka pintu itu dan mendapati uang telah berserakan di dalam ruangan tersebut dengan jumlah yang lumayan banyak. Karena jumlah uang yang didapatkan menyesuaikan dengan jumlah pemiliknya, yakni di mana ketika ada seorang bocah membeli ikan cupang milik si Wira, ketika ikan itu dibawa ke rumah, maka di dalam rumah itu akan kehilangan uang, di mana uang itu akan berpindah tempat sendiri ke rumahnya si Wira. Wira pun kemudian berteriak memanggil istrinya. Dan ketika si Fanny datang menghampiri suaminya, dia pun terkejut ketika melihat uang yang begitu banyak kini sudah ada di hadapannya. Ini uang bapak? Bukan bu, ini uang berkat ikan cupang itu. Ternyata memang semuanya nyata bu. Dan setelah keberhasilan ritualnya tersebut, Wira dan Fanny pun langsung mendekat ke ikan merah pekat tersebut dan bertekuk lutut mengucapkan terima kasih dan menyembah ikan tersebut selayaknya berhala. Dan kemudian hal itu pun terus berlanjut di kemudian hari berikutnya. Wira terus mencari ikan cupang, kemudian mereka menyembah ikan itu, lalu mencampur dengan air milik ikan cupang merah itu ke ikan-ikan yang lainnya, lalu menjual ikan itu kembali. Dan berkat itulah pundi-pundi uang pun semakin bertambah dan mereka begitu senang sekali. Namun di balik keberhasilan mereka, ada warga yang mulai pada resah. Karena uang-uang di rumahnya pada menghilang secara tiba-tiba, bahkan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Bulan-bulan pun kemudian berlalu. Wira dan Fanny sudah banyak uang dan bisa membeli apapun yang mereka mau. Tapi mereka masih tetap saja jualan.
Namun kini mereka jarang jualan. Biasanya mereka hanya jualan seminggu 2 kali. Bahkan kini Wira jualnya jauh ke desa-desa lain demi mengincar uang yang lebih banyak. Karena dia merasa uang yang ada di desanya sendiri jumlahnya mulai rada berkurang. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Wira dan Fani, ternyata jelmaan ikan cupangnya itu mencari tumbal di luaran. Dan tumbal yang dicari oleh sosok tersebut adalah anak kecil yang sudah membeli ikan cupang itu. Tidak hanya itu, bahkan di desanya kini juga jadi sering terjadi gangguan sosok-sosok menyeramkan akibat pengaruh dari nyupang yang dilakukan oleh Wira dan Fani. Dan pada suatu malam, di salah satu rumah milik seorang anak kecil yang pernah membeli ikan cupang milik si Wira. Kala itu si bocah tersebut sedang memainkan ikan tersebut, mengadunya dengan bayangan sendiri yang dipantulkan dari cermin yang diletakkan di hadapannya. Namun lama-kelamaan si bocah tersebut dibuat ketakutan ketika yang ada di bayangan cermin itu bukan lagi ikan tersebut, melainkan ada penampakan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan. Tubuh si bocah itu langsung mendadak kaku, tidak bisa bergerak, bahkan dia tidak bisa teriak. Sosok yang berada dalam pantulan cermin itu masih menatap tajam ke arah bocah itu. Hingga kemudian sosok itu berubah wujud menjadi gumpalan asap merah yang kemudian masuk ke dalam raga anak kecil itu melalui lubang hidung. Anak kecil tersebut tiba-tiba langsung kejang-kejang hingga pada akhirnya dia pun tewas karena tidak ada pertolongan pertama. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu kalau anaknya itu sedang kejang-kejang. Hingga setelah lama sekali anak itu sudah tergeletak tidak bernyawa, barulah sang ibunya datang karena hendak mengecek apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Dirinya malah dibuat terkejut ketika mendapati anaknya yang sudah terkapar di lantai, dan ketika didekati, ternyata anaknya itu sudah tidak bernyawa. Dia pun langsung menangis histeris atas kematian anaknya itu. Suaminya pun langsung datang menghampiri ketika mendengar teriakan dari istrinya yang tiba-tiba menangis. Kemudian sang suami pun segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Kemudian warga yang ada di sekitar rumah itu langsung datang menghampiri. Singkatnya keesokan paginya jenazah pun mulai dimandikan karena akan dimakamkan hari itu juga. Kala itu pemandi jenazah yang sedang memandikan jenazah bocah tersebut dikejutkan dengan luka-luka pada tubuh anak tersebut yang pada membiru, bahkan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Bahkan yang membuat mereka terheran, kulit bocah itu tiba-tiba mengeluarkan seperti sebuah sisik. Hingga akhirnya kabar itu terdengar pada petakziah yang datang di rumah duka. Bahkan para warga justru bergunjing ketika mendengar keanehan tersebut. Namun tetap saja proses pemakaman masih terus berlanjut. Singkat cerita, pada malam hari, tepatnya di rumah orang tua dari anak laki-laki yang meninggal itu, yang kala itu masih berduka dan sedih. Malam itu banyak warga yang datang untuk pengajian 7 hari setelah meninggalnya anak tersebut. Saat acara pengajian berlangsung, semua dikejutkan dengan angin kencang seperti puting beliung yang berpusat di rumah tersebut. Sontak semua orang pun langsung berucap istighfar atas kejadian itu. Tapi mereka masih tetap melanjutkan mengajinya hingga akhirnya beberapa saat setelahnya, angin tersebut pun mereda dengan sendirinya. Dan setelah kematian satu bocah itu, kemudian menyusul kematian-kematian selanjutnya yang dialami juga oleh bocah-bocah yang juga membeli ikan di tempatnya si Wira. Namun memang warga kala itu masih belum mencurigai Wira maupun si Fani. Singkat cerita, setelah berkali-kali Fani dan Wira mendapatkan uang yang begitu banyak akibat dari hasil nyupangnya itu, kini mereka harus mengalami kesialan. Tepatnya pada suatu malam, wadah ikan cupang milik Fani pecah gara-gara jatuh usai tersenggol seekor tikus yang lewat di kamar tersebut. Wira dan Fani tidak tahu akan hal itu karena malam itu mereka sudah tertidur. Dan baru pada pagi harinya, Wira dibuat panik usai mendapati ikan itu telah mati terkapar di daratan. Fani pun juga kaget usai dikabari oleh suaminya. Mereka sempat mencoba memasukkan ikan itu ke dalam air, namun percuma, ikan itu sudah gak hidup. Mereka berdua pun kemudian terduduk lesu di dalam rumah.
Dan di malam hari berikutnya, Wira ini didatangi oleh sosok merah jelmaan ikan yang mati tersebut. Sosok itu tentu langsung marah kepada Wira dan menyerang Wira serta merasukinya. Saat itu Wira pun langsung teriak-teriak sampai tetangganya mendengar teriakan dari Wira. Tetangga-tetangganya pun langsung berdatangan ke rumahnya Wira karena penasaran dengan apa yang terjadi. Salah satu tetangganya menyarankan kepada Fani untuk mencari orang pintar karena saat itu Wira memang sedang kesurupan dan teriak-teriak sendiri. Namun kala itu Fani tidak tahu orang pintar itu siapa. Akhirnya ada salah satu dari mereka yang menyarankan Fani untuk mendatangi ke rumahnya Pak Rohim, yang dimana Pak Rohim ini bisa menangani hal begituan. Alhasil Fani pun meminta tolong kepada tetangga-tetangganya untuk menjaga si Wira, sementara dirinya langsung pergi menuju ke rumahnya Pak Rohim. Sementara Wira masih saja terus memberontak ketika dipegangi oleh warga di situ. Hingga setelah beberapa saat, Pak Rohim pun akhirnya datang bersama Fani. Kemudian beliau langsung membacakan doa-doa kepada si Wira. Dan setelahnya Wira pun langsung ambruk pingsan, tubuhnya pun terkulai lemas. Pak Rohim kemudian meminta segelas air yang kemudian didoakan, yang dimana nantinya disuruh diminumkan kepada si Wira. Dan setelah Wira tersadar, dia pun langsung menghabiskan air yang sudah didoakan itu, membasuhkan sedikit ke beberapa bagian wajahnya. Namun tiba-tiba saja Wira ini batuk-batuk sampai akhirnya dia pun muntah darah. Bahkan darah tersebut kental dan berwarna merah kehitaman. Dan setelahnya Wira pun diminta oleh Pak Rohim untuk istirahat yang cukup biar dirinya itu mendingan. Dan keesokan harinya, Wira masih terlihat sangat lesu dan lemas, tidak berdaya. Wajahnya bahkan pucat sekali seperti orang yang hampir sudah meninggal dunia. Bahkan tubuh Wira pun kini menjadi kurus karena tidak pernah mau makan sama sekali. Dan ketika si Wira sedang berada di dalam kamarnya sendirian, dia tiba-tiba dibuat terkejut ketika melihat ada bayangan merah yang masuk ke dalam kamarnya. Dan bayangan tersebut langsung berubah wujud menjadi sosok jelmaan ikan cupang yang ditemuinya di dalam mimpinya itu, di mana sosok itu menatap murka ke arah si Wira. Sontak Wira pun langsung berteriak ketakutan dan berusaha mengusir sosok tersebut agar jangan mengganggunya. Namun sosok itu malah berubah menjadi asap kembali dan masuk ke dalam raga Wira kembali. Alhasil Wira pun langsung kerasukan. Dia pun mengamuk dan mengacak-ngacak seluruh isi kamarnya. Fani yang mendengar suara gebrakan dan berisik langsung menghampiri ke arah kamar Wira. Namun ketika Fani membuka pintu kamar itu, dia dibuat terkejut dengan tatapan mata sang suami yang telah kerasukan, yang mengacak-ngacak isi kamar yang kini kemudian menatap ke arah si Fani dengan tatapan tajam dan marah. Sontak Fani pun langsung menutup kembali pintunya. Dia ketakutan dan langsung berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Akhirnya beberapa tetangganya langsung menghampiri si Fani, dan salah satu dari mereka langsung inisiatif untuk memanggilkan Pak Rohim untuk datang ke rumah Fani kembali. Namun setibanya Pak Rohim di rumahnya si Fani, kali ini Pak Rohim menyerah. Katanya dia tidak bisa menangani hal itu. Pak Rohim kemudian segera pulang kembali untuk memanggilkan kenalannya yang sama-sama seorang ustadz yang lebih paham tentang hal begituan. Hingga beberapa saat setelahnya, Pak Rohim pun kembali bersama dengan seorang lelaki yang bernama Ustadz Basir. Kala itu Wira masih terus saja ngamuk-ngamuk dan teriak gak jelas. Untungnya saat itu ada beberapa warga yang sudah jaga di rumahnya jika terjadi sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Sementara Ustadz Basir yang tadi telah mengecek keadaan Wira kala itu, mereka kemudian berkumpul lebih dulu di ruang tengah dan membahas sesuatu, di mana Ustadz Basir kemudian meminta kepada si Fani untuk menyiapkan daun kelor yang nanti ditumbuk halus, serta dia juga meminta air bekas perasan beras yang dicampur dengan air jeruk. Dan dia juga berkata nanti malam dia akan datang ke sini kembali, sementara dia akan pulang lebih dulu. Singkat waktu, malam hari pun telah tiba. Saat itu Wira masih berada di dalam kamarnya dengan tatapan yang kosong. Bahkan kadang dia juga menangis sendiri, tertawa sendiri, bahkan juga teriak-teriak sendiri seperti orang gila. Untungnya waktu itu Ustadz Basir dan Pak Rohim datang tepat waktu.
Ustadz Basir langsung masuk ke dalam kamar untuk membacakan doa-doa kepada si Wira dan dibantu bersama oleh Pak Rohim. Tentunya tujuan mereka yakni satu, mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Wira. Namun ketika sedang dibacakan doa, Wira yang dalam keadaan kerasukan itu tiba-tiba berujar, "Kamu jangan ikut campur dengan urusanku, ini bukan urusanmu," ucap Wira yang kerasukan. "Kaulah yang harus keluar dari tubuh orang ini, dan jangan ganggu orang ini. Orang ini harus mati karena dia telah terikat perjanjian denganku. Dia telah melakukan pesugihan, dan itulah yang membuat dirinya menjadi orang yang punya banyak uang. Namun karena dia telah lalai, maka dialah yang harus menanggung akibatnya, dan dia sendiri yang akan aku jadikan tumpal." Namun Ustadz Basir tanpa ragu dan takut, beliau malah mengancam balik sosok itu dan berkata bahwa jika sosok itu tidak mau keluar secara halus-halus, maka dia akan dibinasakan. Berbeda dengan para warga dan juga tetangga yang lain yang ada di situ yang mendengar penuturan Wira yang lagi kerasukan, mereka terkejut tidak menyangka bahwa ternyata Wira selama ini telah melakukan pesugihan. Namun ternyata sosok itu masih tetap ngeyel untuk pergi dari tubuhnya si Wira dan bahkan semakin menjadi-jadi. Alhasil Ustadz Basir pun dengan tenaga batinnya berusaha mengusir sosok itu dengan cara paksa. Dan terjadilah perkelahian antara batin antara Ustadz Basir dengan sosok tersebut. Bahkan beliau sampai mengeluarkan keringat yang bercucuran yang membasahi dahinya. Dan di sela-sela waktu itu, Ustadz Basir meminta apa yang dipintanya tadi siang, yakni daun kelor yang sudah ditumbuk halus. Kemudian Fanny pun langsung memberikan tumbukan daun kelor tersebut. Dan setelah menerimanya, Ustadz Basir langsung menempelkan tumbukan daun kelor itu ke keningnya si Wira. Bahkan disertai dengan doa-doa yang terus dilantunkan. Sontak si Wira pun langsung memberontak sejadi-jadinya, bahkan dia berteriak kepanasan. Hingga beberapa saat lamanya, akhirnya Wira pun terjatuh pingsan karena sosok yang ada di dalam tubuh Wira sudah terkalahkan dan berhasil dikeluarkan secara paksa dari tubuhnya si Wira. Akhirnya Ustadz Basir dan Pak Rohim pun mengucapkan hamdalah karena telah berhasil mengusir sosok tersebut. Hingga beberapa saat setelahnya, setelah Wira tersadar, Ustadz Basir memberikan segelas air putih yang sudah didoakan. Dan setelah diminumkan kepada si Wira, Wira pun langsung mulai berangsur pulih. Dirinya merasa sudah agak mendingan. "Sekarang saya mohon untuk Bapak dan Ibu untuk jujur. Apakah betul apa yang telah diucapkan oleh sosok yang merasuki tubuh Mas Wira tadi? Apakah kalian berdua memang sudah melakukan perjanjian dengan jelmaan ikan cupang?" tanya Ustadz Basir memastikan. Wira dan Fanny pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh Wira waktu kesurupan tadi, kalau mereka selama ini telah nyupang. Dan hilangnya uang secara misterius yang terjadi di desanya itu, penyebabnya adalah mereka berdua. Sontak semua orang yang ada di situ pun langsung beristighfar mendengar jawaban dari si Fanny dan Wira. "Saya harap segera bertaubatlah kalian berdua sebelum nanti terlambat. Dan yang lain jangan sampai berbuat seperti itu. Kalian sudah lihat sendiri kan bagaimana akibatnya," ujar Ustadz Basir kepada Fanny dan Wira dan menasehati beberapa warga yang ada di situ agar tidak meniru perbuatan mereka berdua. Namun respon warga setelah itu, mereka justru mengusir Wira dan Fanny untuk pergi dari kampung itu karena katanya sudah mencemari desa tersebut. Akhirnya saat itu juga Fanny dan Wira pun langsung siap-siap mengemasi semua pakaiannya dan mereka pun beranjak pergi dari desa itu. Dan itulah cerita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan jangan pernah untuk mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan jin. Sesungguhnya rezeki sudah ada yang atur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Cukup bagi kita untuk senantiasa berusaha dan berdoa, dan insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, rezeki akan datang dengan sendirinya. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir, dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.